saat sebuah takdir agung terukir. Bahkan sebelum seorang kesatria dilahirkan, dunia seakan menahan napas menanti kedatangannya. Inilah kisah tentang Abhimanyu, putra Arjuna sang penengah Pandawa, dan Dewi Subadra, seorang pahlawan yang cahayanya bersinar paling terang sesaat sebelum fajar menyingsing. Legenda mencatat keistimewaannya telah tampak sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya. Melalui dinding rahim, ia menyerap setiap kata yang diucapkan ayahnya, Arjuna, yang tengah menjelaskan selak-belak salah satu strategi perang paling mematikan, formasi Cakravyuha. Namun, takdir berkata lain. Tepat sebelum Arjuna menjelaskan cara keluar dari formasi tersebut, Subadra tertidur, meninggalkan pengetahuan Abhimanyu menjadi setengah lengkap sebuah anugerah sekaligus. Kutukan yang akan menentukan jalan hidupnya. Tumbuh dewasa di bawah bayang-bayang kebesaran ayahnya, Abhimanyu menjelma menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan, dan memiliki keahlian memanah yang tak tertandingi di antara generasinya. Ketampanan dan wibawanya memikat hati Dewi Utari, putri Raja Wiroto, yang kemudian menjadi istrinya. Namun, yang paling menentukan jalan takdirnya adalah anugerah ilahi yang ia terima, sebuah wahyu bernama Wahyu Cakraningrat. Wahyu ini bukanlah sekadar anugerah kesaktian, melainkan sebuah pertanda langit bahwa dari garis keturunannya lah kelak akan lahir Rojoroga besar yang meneruskan tahta Hastinapura. Dengan menerima wahyu ini, Abhimanyu tidak hanya memegang takdirnya sendiri, tetapi juga masa depan seluruh dinasti Kuru. Ia menjadi jembatan antara generasi Pandawa yang memperjuangkan kebenaran dan generasi penerus yang akan memimpin kerajaan. Puncak dari takdirnya tiba di medan Kurusetra dalam kobaran perang Bharatayuda yang maha dahsyat. Pada hari ke-13, pihak Kurawa yang licik di bawah komando Mahaguru Drona menggelar formasi Cakravyuha yang tak tertembus. Formasi ini dirancang khusus untuk menjebak dan menghancurkan para kesatria Pandawa. Dalam situasi genting di mana Arjuna sedang dipancing menjauh dari medan utama, tidak ada seorang pun di pihak Pandawa yang sanggup menembus labirin maut itu, kecuali satu orang, Abhimanyu. Dengan gagah berani, ia memacu keretanya, merobek lapisan pertama formasi, seperti anak panah lepas dari busurnya. Pengetahuannya yang didapat dari dalam kandungan memberinya kemampuan luar biasa untuk menerobos masuk, membangkitkan harapan di kubu Pandawa. Namun, harapan itu segera berubah menjadi keputusasaan. Saat Abhimanyu telah berada jauh di jantung formasi, para Kurawa dengan licik menutup kembali jalan masuk, menjebak para satria Pandawa yang lain di luar. Abhimanyu kini berdiri seorang diri, dikepung oleh para Maharati terkuat Kurawa, termasuk Drona, Karna, Duryudana, dan Jayadrata. Ia bertarung laksana seekor singa yang terluka, menolak untuk menyerah meski senjata dan keretanya telah hancur. Ia melawan dengan gagah berani, seorang diri menghadapi kepungan para kesatria agung. Pada akhirnya, kelelahan dan serangan curang dari segala penjuru merenggut nyawanya. Abhimanyu gugur secara tragis, dikeroyok dengan cara yang melanggar semua aturan perang satria. Kematiannya menjadi salah satu momen paling memilukan dalam Bharatayuda, sebuah pengorbanan yang menyalakan api amarah Pandawa hingga membakar habis dinasti Kurawa. Meski raganya hancur di medan laga, warisannya hidup abadi melalui putranya Parikesit yang lahir setelah kematiannya, Wahyu Cakraningrat. Tergenapi, darah Abhimanyu mengalir dalam diri sang penerus tahta Hastinapura, memastikan bahwa pengorbanan heroiknya tidak akan pernah sia-sia. Kisahnya terus dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan takdir seorang pahlawan sejati yang cahayanya tak akan pernah padam.